Shalom GGC Banjarmasin. Selamat hari Sabtu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada saat hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, senantiasa ada, selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu Tuhan menjagai setiap kehidupan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati kami pada saat hari ini Tuhan untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, dan biarlah kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kami, Tuhan yang menguatkan setiap iman kami. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan saat ini. Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Sama-sama nyatakan bagi Tuhan. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya,
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oh, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oh, ku kan menyembahmu Yesus, ku kan menyembahmu Tuhan. Oh, kami menyembahmu ya Tuhan. Oh, we worship you Lord, we worship you Lord Jesus. Ku kan menyembahmu, ku kan menyembahmu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. We lifted higher, higher, we lifted higher. Jesus, you be lifted higher and higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Sing Jesus, Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Oh Jesus, Jesus, you be lifted higher and higher, be higher. Jesus, you be lifted
Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Senang pada saat hari ini kita kembali boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datanglah, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu mengubahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu memberikan kami sukacita. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu memulihkan setiap hati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Saat hari ini Bapa kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menghampiri tahta-Mu. Kami boleh memuji-muji kebesaran-Mu. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan akan firman-Mu. Mari Bapa biarlah hikmat-Mu turun atas hamba-Mu pada saat ini. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang menguatkan. Engkau taruhkan atas mulut bibir hamba-Mu Bapa. Terlebih roh-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan apa yang boleh hamba sampaikan menjadi berkat dan membawa sukacita bagi setiap kami yang boleh mendengarnya Bapa. Terima kasih Tuhan, mari berkati umat-Mu yang boleh mendengar pada saat ini, boleh melihat. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal atas mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan setiap kami. Dan konsentrasi kami hanya penuh kepada Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, berkaryalah Roh Kudus bagi kami saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sungguh sesuatu yang luar biasa pada hari ini kita boleh kembali menyaksikan dan kita boleh merenungkan akan firman Tuhan. Saya percaya teman-teman yang di rumah diberkati Tuhan. Teman-teman yang ada dimanapun juga berada, saya percaya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah komunikasi. Kalau bahasa Inggrisnya communication. Nah, tema untuk bulan Juni dalam tema besar GBI Rock bahwa bulan ini adalah bertemakan komunikasi. Berbicara tentang komunikasi, Tuhan itu jago banget. Tuhan itu sangat luar biasa sekali bagaimana dia berkomunikasi kepada kita. Nah, kita mau belajar pada saat ini bagaimana kita berkomunikasi yang menurut kebenaran akan firman Tuhan. Nah, komunikasi dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah
Artinya komunikasi itu pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Itu komunikasi. Kalau bahasa saya, komunikasi itu adalah cara kita berinteraksi dengan sesama kita, cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, atau cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, cara Tuhan berinteraksi dengan kita. Nah, cara kita berinteraksi atau berkomunikasi itu kalau zaman-zaman dulu ataupun zaman sekarang ya tidak ada beda, ya kan? Berkomunikasi itu mungkin ada dengan berbicara atau dengan bahasa tubuh, ya kan? Atau juga mungkin orang-orang yang ingin berinteraksi itu kalau dulu mungkin mereka mau mengirim pesan atau mengirimkan sesuatu pakai surat, ya kan? Mau berbicara dengan surat, dengan berbalas-balasan. Atau juga mungkin kalau cara berkomunikasinya dengan email, ya kan? Kalau teman-teman yang paham dengan internet pasti ya email, membalas-balas email. Terus itu apa lagi? Telepon, ya kan? Kita bisa berinteraksi dengan telepon. Antara sesama kita bisa bertelepon, ya kan? Habis itu apa lagi? Kita bisa berWhatsApp. Itu lagi keren sekarang. BerWhatsApp, berinstagram, kita berinteraksi. Cara komunikasi sekarang ini banyak, up to date, ya kan? Nah, itu cara kita berkomunikasi antara kita dengan sesama kita. Nah, kalau cara Tuhan tuh ada juga. Cara Tuhan tuh ada juga bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan umatnya. Cara Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita tuh apa? Melalui firman Tuhan. Itu cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Waktu kita baca firman Tuhan, kita sepertinya kepada surga, berkoneksi kepada Allah. Ada satu hubungan relasi antara ciptaan dengan orang yang menciptakan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, apalagi bagaimana kita bisa berkomunikasi? Kita bisa berkomunikasi dengan pujian. Ya, kita bisa memuji-muji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, ya kan? Nah, terus apa lagi cara kita berkomunikasi? Melalui orang kudusnya Tuhan. Mungkin kita memerlukan sesuatu pencerahan, kita memerlukan satu hikmat, dan kita mungkin sama sekali gak tahu apa yang kita harus lakukan. Tapi tiba-tiba mungkin ada teman, atau mungkin ada gembala kita, atau mungkin ada pendeta atau hamba Tuhan yang datang. Masalahmu ini jalan keluarnya seperti ini. Mungkin seperti itu. Itu cara komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Kalau zaman dulu tuh Tuhan mengirim kayak nabi-nabinya gitu kan, mengirim nabi-nabinya untuk mengasih tahu pesan Tuhan kepada umatnya. Melalui apa lagi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui doa. Waktu kita menaikkan kita menaikkan pergumulan kita menaikkan mungkin pujian kita, ucapan syukur kita berdoa sama Tuhan. Itu cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, gitu loh. Jadi yang paling hebat itu cara Tuhan berkomunikasi, karena kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak perlu pakai handphone, kita nggak perlu pakai telepon, kita pakai WhatsApp, kita nggak perlu. Kita langsung aja berkomunikasi sama Tuhan di mana saja kita berada. Entah kita mau di pasar, entah kita mau di sekolah, di kantor, kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi. Bahkan di jalan pun kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena itu cara komunikasi. Tuhan suka sekali yang namanya komunikasi. Nah, bagaimana lagi? Melalui Yesus diutus. Waktu Yesus diutus, itu cara Tuhan untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Supaya Tuhan tahu, supaya Tuhan kenal, supaya Tuhan itu lebih menyelami akan isi hatinya manusia. Jadi Tuhan itu tahu isi hati kita. Karena Tuhan itu waktu dia menjadi Yesus, dia menjadi 100% manusia. Jadi dia tahu yang namanya hatimu galau, tahu yang namanya nggak dihargai, tahu kalau yang namanya difitnah. Jadi kita nggak bisa ngajari Tuhan, karena apa? Tuhan lebih tahu. Tuhan udah istilahnya udah mengalami yang namanya waktu dia menjadi manusia 100%. Nah, intinya komunikasi itu diperlukan dan dibutuhkan oleh semua orang, ya kan? Termasuk Tuhan juga butuh komunikasi dengan kita. Ada amin? Nah, kita mau belajar pada saat ini. Kita mau belajar tentang komunikasi. Nah, dikatakan di sini ada relation dan
connection, relasi dan koneksi. Nah, hubungan antara relasi dan koneksi itu sangat erat. Nah, seorang pemimpin, karena kita ya istilahnya saat ini memang tema besarnya emerging leaders, jadi memunculkan pemimpin-pemimpin. Nah, di sini Tuhan ajari bagaimana kita seorang pemimpin atau kita seorang pribadi harus gini. Seorang pemimpin yang baik adalah memiliki hubungan yang baik dengan orang yang ada di sekitarnya dan juga dengan Tuhan. Relasi adalah hubungan, koneksi adalah hubungan yang dapat memudahkan segala urusan atau kegiatan. Nah, Alkitab nih teman-teman sekalian, Alkitab nih ngajarin kita nih. Katakan wow. Alkitab itu kalau kita mau bilang adalah buku yang ajaib. Buku yang memberikan kita modul atau memberikan kita tuh panduan supaya kita itu benar-benar boleh dalam panduan Tuhan. Nah, Alkitab mengajar kita kepada setiap kita, kepada manusia itu bagaimana ya berkomunikasi yang baik, yang supaya bisa berelasi dan berkonektivitas, ya kan? Pertama, Alkitab mengajar pertama, saling mengasihi sesama manusia. Saling mengasihi sesama manusia. Itu ada di Matius 22 ayat 39 ya teman-teman ya. Jadi cara nih antar manusia ya kan untuk boleh memiliki koneksi yang bagus, untuk boleh memiliki relasi yang bagus. Hukum dasarnya adalah kasih. Dan hukum yang kedua ayat 39 katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, kalau kita mau memiliki hubungan yang indah dengan orang lain, kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri, kasihi diri kita. Kalau kita tahu mengasihi diri kita sendiri, kita tahu mengasihi orang lain. Kalau kita misalnya cubit diri kita sakit, berarti kalau kita cubit orang lain sakit. Kalau misalnya kita mendengar kata-kata yang kasar itu sakit di telinga, berarti juga kalau kita ucapkan ke orang lain itu sakit di telinga. Jadi dasarnya bersitulah engkau rasakan dulu. Apakah engkau senang dengan apa yang engkau kerjakan? Apakah engkau senang apa yang kau nikmati? Kalau kau nikmati itu enak, saya percaya orang lain juga akan merasakan enak apa yang kau rasakan. Jadi dasarnya pertama untuk memiliki koneksi yang bagus, koneksi yang memiliki mutu yang luar biasa adalah kasih sesama kita. Kasih sesama kita. Katakan kasihi, ya kan? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi. Nah, memberi hormat. Nah, yang kedua, saling mendahului memberi hormat. Ya kan? Kadang-kala kita tuh sadar nggak sadar, kadang-kadang kita tuh gila hormat. Ya memang, karena apa? Dasar daripada manusia, dia suka dihargai. Tapi Alkitab nih bilang apa? Kita tuh harus apa coba? Harus mendahului, ya kan? Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi, dikatakan di sini bahwa hendaklah kamu saling mendahului memberi hormat. Memberi hormat. Jadi jangan kita tunggu kita dihormati baru kita menghormati orang. Tapi Tuhan itu apa coba? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dahului memberi hormat. Selamat pagi kawan. Apa kabar? Jangan kita menghadang di sapa atau menghadang di kiau hanyar kita mengiau. Itu banyak sekali ya kan? Aku nih lebih tua daripadanya, atau aku ini lebih berharga, aku lebih berjabatan, aku lebih sugih. Aku harus dihargai. No, Alkitab katakan mendahului dalam memberi hormat. Luar biasa sekali. Katakan wow, waktu kita seperti itu, kita akan menjadi pribadi yang menyukakan pada Tuhan. Kenapa? Tuhan aja senang lihat kita seperti itu. Gitu loh. Waktu kita mendahului, ya kan? Nggak mencari hormat, tapi kita yang duluan menghormati orang lain, ya kan? Yang ketiga, menganggap orang lain itu lebih utama dengan tidak mencari kepentingan. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
supaya kita memiliki koneksi yang bagus, relasi yang bagus. Jangan peraga pina tahu. Jangan peraga kita paling bisa. Jangan peraga kita paling hebat. Alkitab katakan, rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kadang-kadang kan, ini aku loh, aku lebih hebat, aku lebih pengalaman, aku lebih pintar daripada Bonikam sepertaan. Tapi Alkitab katakan, ya kan, jangan. Karena kalau kita seperti itu, orang lain akan melihat kita aneh. Orang lain akan melihat kita, siapa geranginya? Orang lain akan lihat kita, kayaknya hanya rajanya jadi sugih, sudah kayak Tuhan. Nah, tapi kita menganggap, meskipun kita udah mungkin kita punya skill udah lebih bagus, kita punya pengalaman yang lebih daripada orang lain. Apa? Kita bisa nggak ngomong sama orang? Apa sih? Kira-kira menurut Ikam kayak apa duluan? Mungkin orang lain, oh menurut saya seperti ini. Terus kalau kita mungkin lebih pengalaman. Kalau menurut saya Bang lah, menurut saya nih kira-kira Bang harusnya seperti ini. Tapi ini menurut saya kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi pendapatnya mungkin yang bisa didengar. Tapi kalau misalnya ini entah saya Bang lah. Ini seperti itu. Jadi kayak kita menghargai pendapat orang lain dulu gitu loh. Jadi orang lain akan merasa bahwa yes, aku dihargai. Jangan kalau misalnya sampai sini, saya punya tempat seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Tiba-tiba teman yang lain datang, enggak, harus kayak gini, harus kayak gini. Terus kita menyela, kamu tuh kurang pengalaman, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Itu teman kita jadi ilfil jadinya gitu. Sudah gini, kalau usah lagi berkawan nantinya, kalau usah lagi kita berapat-rapatan ya pendapatnya Jo yang didengar, nggak jadi berkat bukan? Komunikasi yang salah jadinya. Nah itu Alkitab mengajarkan. Kemudian apa lagi? Saling mengampuni, ya kan? Atau tidak mudah tersinggung, ya. Itu di Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, ya kan? Kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Ini sama kisahnya ini kayak gini. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan. Sama lawan kayak gini. Kita harus punya hati seluas samudra. Hati yang kadang mudah tersinggung. Hati yang kadang menyimpan kepahitan. Sama kita ini belajar. Firman Tuhan katakan kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Memang susah. Ngalah terus aku Bang. Ngalah terus aku. Yang salah tuh beliau, inya yang salah. Sakit hati aku jadinya. Jangan kawan-kawan. Firman Tuhan katakan. Kamu komunikasi yang bagus. Kita harus memiliki hati yang seluas samudra. Tidak gampang tersinggung. Jangan simpan kata-kata yang gak baik. Jangan simpan. Nah, ya kan? Apalagi? Nah, ini cara Tuhan sekarang. Cara Tuhan sekarang. Tuhan itu berkomunikasi dengan kita. Atau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada 3 nih. Pertama, ya kan kawan-kawan? Dengan doa. Saya gak jauh-jauh katakan tentang doa. Cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Ya kan, make it simple aja. Doa. Coba kita baca Mazmur 34 ayat 17. Wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka di muka bumi. Melalui doa kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Melalui doa kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Apa yang Tuhan mungkin inginkan kepada kita? Tanyakan kepada Tuhan. Tuhan akan rindu berkomunikasi dengan kita.
Firman Tuhan katakan kalau kita kekurangan hikmat, minta kepada Dia melalui doa. Apalagi? Melalui pujian. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Katakan wow. Waktu kita memuji-muji kebesaran Tuhan, waktu kita memuji-muji keagungan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya ada orang dengan lagu pujian, dia bisa mengalami jamahan Tuhan. Waktu menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Karena Tuhan berkomunikasi langsung kepada umatnya. Apalagi melalui firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, itu adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Katakan amin. Jadi, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, komunikasi yang benar adalah memiliki relasi dan koneksi dua arah yang benar. Satu, komunikasi antar sesama manusia, antar sesama kita. Komunikasi yang indah, yang nyaman. Kalau tadi kita belajar dari antara manusia dengan manusia tadi, saya percaya engkau menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Engkau akan menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain. Ada pepatah katakan ya kan, dulu katanya, banyak anak, banyak rezeki. Sekarang katanya, sekarang ada dibilang gini, banyak teman, banyak rezeki. Itu teman-teman. Ya, cuma memang harus pilih juga kan teman-teman yang memang membawa kita untuk hidup benar, ya kan? Ya kan? Kalau dulu banyak anak, banyak rezeki. Nah, sekarang banyak teman, banyak relasi, banyak rezeki. Ya nggak tahu ya kan? Mungkin ada kawan-kawan yang istilahnya mencari sesuatu ya, tentang yang apa yang dia cari kita ada, ya kan? Dan kita mungkin mencari sesuatu yang kita gak tahu, tetapi mungkin teman-teman kita punya infonya, ya kan? Banyak itu. Kemudian, komunikasi kepada Tuhan yang berkonektivitas kepada Tuhan. Ya tadi, dengan doa. Dengan baca firman Tuhan. Dengan memuji-muji kebesaran Tuhan. Simpel aja teman-teman sekalian. Kalau kita mau memiliki berkomunikasi yang bagus, kita memiliki koneksi dan relasi yang mantap, turuti akan firman Tuhan. Percayalah. Kalau kita meneladani cara Yesus, cara Tuhan kita berkomunikasi, saya yakin dimanapun kita berada, kita pasti diterima. Saya tidak tahu apa yang teman-teman hadapi pada saat hari ini, tapi yang saya tahu bahwa apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita, pasti ada solusi. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat teman-teman, jika mungkin saat ini engkau merasa bahwa hubunganmu dengan sesama, hubunganmu dengan keluarga, sepertinya ada problem, kita bisa refleksi, kita bisa introspeksi diri. Atau mungkin kita seperti merasa kekeringan dan kita rasa ketakutan dan kita merasa kekhawatiran yang luar biasa. Kita bisa bikin introspeksi. Apakah kita punya koneksivitas ke atas yang bagus kepada Tuhan? Hanya teman-teman yang tahu jawabannya. Puji nama Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan.
dan ku percaya Engkau dalamku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih salibku, setulus hatimu, kasihmu Tuhan. Biar mataku pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Berapa banyak teman-teman pada saat malam ini rindu memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Saya pun rindu untuk memiliki hubungan yang manis, yang indah dengan Tuhan. Biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Apapun masalah kita, Yesus jawabannya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, Bapa yang tidak terkalahkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di saat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami terus Bapa, untuk kami boleh hidup menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa kami mau berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini mengalami problema, mengalami kesusahan. Tuhan, mari biarlah Engkau memberikan jalan keluar. Engkau memberikan mujizat. Tuhan memberikan kemenangan atas setiap umat-Mu yang berharap kepada Engkau Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang dialami oleh teman-teman, sahabat-sahabat hamba-Mu Tuhan pada saat ini. Tapi yang hamba tahu Tuhan, saat kami mengandalkan akan Tuhan, saat kami hanya berserah kepada Tuhan, kami percaya mujizat adalah bagian kami yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teruslah biar kiranya Tuhan kasih kemurahan-Mu tercurah, memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, keluarga, studi, apapun yang kami kerjakan, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya promosi-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Engkau terus mengangkat kami naik bukan menjadi turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan yang prima, menjauhkan kami dari segala macam sampar yang mematikan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, berkatilah bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan, sembuhkan bangsa kami dari corona Bapa. Biarlah bangsa kami boleh melihat Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Pemulihan-Mu terjadi atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Kami percaya setiap lutut bertelut tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkat-Mu juga Tuhan bagi gembala sidang kami. Berkati beliau Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan. Berkati rumah tangga beliau, istri dan anak-anak, cucu dan menantu, semua dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan kami katakan, kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Dan kami beruntung di dalam Tuhan. Dan kami katakan, bersama Yesus kami cakap menjadi seorang pemenang. Dan kami katakan hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Hari ini adalah hari keberkatan bagi kami. Hari ini Engkau jawaban bagi kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Kristus Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.